Om Swastiastu. Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat Dialah kita sama-sama bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada para Dewan Penguji Seminar Proposal yang terhormat Pembimbing Utama Bapak IGB Agus Pertama Yudantara, SE MSA. Selanjutnya yang terhormat Pembimbing Pendamping Ibu Dr. Desa Nyamasi Wirastiti, SE AK MSI. Selanjutnya yang terhormat dosen penelaah Bapak Inyoman Putrayansa, SE MSI. Perkenalkan, nama saya Dua Ibu Siti dengan NIM 1917051093 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan terkait judul proposal skripsi yang saya angkat, yaitu pengaruh pemahaman investasi, modal minimal, ekspektasi return, kemajuan teknologi dan sosial media influencer terhadap minat investasi saham pada kalangan generasi Z di kota dan pasar. Tanpa membuang banyak waktu, langsung saja saya ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait latar belakang. Investasi merupakan kegiatan penanaman modal pada masa kini dengan tujuan memperoleh manfaat berupa keuntungan di masa mendatang. Nah, pasar modal menjadi sarana berinvestasi yang cukup digemari oleh investor saat ini dengan berbagai jenis pilihan instrumen investasi, di antaranya saham, obligasi, hingga reksadana. Mudah dan efisiennya akses investasi semakin berkontribusi besar terhadap peningkatan jumlah SIB dari tahun ke tahun. Berdasarkan data PT Custodian Central Efek Indonesia, jumlah investor di pasar modal, khususnya SIB, terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga Juni 2022. Saham tergolong ke dalam instrumen investasi yang cukup diminati oleh investor di pasar modal karena menawarkan rating cukup tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. PT Custodian Central Efek Indonesia mencatat terjadinya peningkatan signifikan terhadap jumlah pertumbuhan investor saham di pasar modal Indonesia hingga bulan Juni 2022 mencapai sebesar 4 juta SIB. Fenomena pertumbuhan investor saham di Indonesia juga sejalan di Provinsi Bali. Berdasarkan data Capital Market Facebook oleh OJK tahun 2022, jumlah investor saham di Bali mendominasi sebanyak 86.507 SIB yang bertumbuh sebesar 11.115 investor baru atau 14,31% dari tahun 2021 yang berjumlah 75.362 investor saham. Meskipun demikian, jumlah investor saham yang ada saat ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Bali pada Juni 2022 yang berjumlah 4,29 juta jiwa dan tingkat pertumbuhan investasi saham di luar Provinsi Bali. Berdasarkan data dari BI Kantor Perwakilan Provinsi Bali, klasifikasi investor saham di Bali dilihat dari kelompok usia pada tahun 2022 didominasi oleh kalangan anak muda atau bisa dibilang dengan generasi Z dengan rentang usia 18-25 tahun sebesar 37%. Generasi Z merupakan penduduk yang lahir antara tahun kelahiran 1997 sampai dengan 2012. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020. Investor saham di Bali dengan rentang usia 18-25 tahun hanya sebesar 33%. Fenomena meningkatnya jumlah investor generasi Z di pasar modal cukup mengejutkan sebab berdasarkan hasil verifikasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 sebelumnya menunjukkan hasil bahwa tingkat pemahaman atau literasi generasi Z mengenai keuangan masih rendah karena berada di bawah 60%, yaitu hanya sebesar 44,04%. Kota Denpasar menduduki peringkat pertama dengan jumlah investor saham terbanyak berdasarkan data sebaran investor saham pada kabupaten atau kota di Provinsi Bali pada Juni 2022, yaitu sebesar 40%. Disusul oleh Kabupaten Badung dan
Kabupaten Bandung 18%, Kabupaten Jaya 9%, Kabupaten Buleleng 9%, Kabupaten Tabanan 8%, Kabupaten Karangasem 5%, Kabupaten Jemberana 4%, Kabupaten Klungkung 3%, dan Kabupaten Bangli 2%. Sebagai pusat ekonomi dan ibu kota Provinsi Bali, penghasilan yang tinggi cenderung dimiliki oleh masyarakat kota Denpasar. Penghasilan yang tinggi tentunya berdampak terhadap jumlah uang saku yang diperoleh dari sisat dari orang tuanya, sehingga dapat mempengaruhi cara mereka dalam mengalokasikan uang pribadinya. Prinsip YOLO atau You Only Live Once dan FOMO, Fear of Missing Out, yang populer dan dijadikan sebagai pedoman pada generasi Z. Terjadinya perubahan perilaku keuangan pada generasi Z, khususnya mengenai investasi, menunjukkan bahwa generasi ini mulai tertarik untuk mengelola keuangan dengan menginvestasikan sebagian dana yang dimilikinya, terutama pada instrumen investasi saham. Minat investasi saham pada kalangan generasi Z dapat dikaitkan dengan teori perilaku terencana atau teori of planned behavior. Teori ini menyatakan bahwa terdapat suatu aspek yang memiliki pengaruh terhadap minat tertentu dalam diri individu, dimaksud dengan perceived behavior control. Aspek ini didasarkan atas suatu keyakinan terdapat dalam diri individu tentang keberadaan aspek pendukung atau penghalang individu untuk dapat membentuk suatu perilaku atau tindakan tertentu. Maka dari itu, segala minat serta tindakan yang dilakukan oleh individu dipengaruhi oleh banyaknya informasi yang diterima hingga menghasilkan suatu perilaku tertentu. Pengaruh pemahaman investasi, modal minimal, ekspektasi return, kemajuan teknologi, dan sosial media influencer memiliki kaitan dengan perceived behavior control, sehingga menjadi faktor-faktor dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi minat investasi saham. Persamaan dan perbedaan dari riset yang dilakukan oleh Ramadhani dan Piantina dengan penelitian ini, yaitu penelitian sama-sama menggunakan variabel ekspektasi return untuk mengetahui minat investasi yang berfokus pada instrumen investasi saham. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan variabel pemahaman investasi, modal minimal, kemajuan teknologi, dan sosial media influencer, di mana penelitian sebelumnya belum ada yang memadukan kelima variabel ini. Variabel pemahaman investasi, modal minimal, kemajuan teknologi, dan sosial media influencer ditambahkan karena terkait dengan subjek penelitian yaitu generasi Z. Adanya riset gap atau ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka dilakukan pengujian kembali pada variabel penelitian yang mempengaruhi minat investasi saham yaitu pemahaman investasi, modal minimal, ekspektasi return, kemajuan teknologi, dan sosial media influencer. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, minat investasi saham masyarakat di Bali masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya dan tingkat pertumbuhan investasi saham di luar provinsi Bali. Yang kedua, tingkat pemahaman atau literasi generasi Z mengenai keuangan masih rendah. Yang ketiga, kebanyakan generasi Z belum memiliki penghasilan dan masih bergantung kepada orang tua. Yang keempat, generasi Z sangat menikmati hidupnya sehingga cenderung melakukan investasi mengikuti instrumen orang lain tanpa riset produk terlebih dahulu atau YOLO dan FOMO. Yang kelima, setidaknya generasi Z mengikuti satu orang sosial media influencer yang disukai di media sosial. Generasi Z memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan rasa mengikuti yang tinggi, sehingga saat influencer tersebut membahas mengenai investasi, generasi Z cenderung terpengaruh. Dan yang keenam, adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan pengaruh pemahaman investasi, modal minimal, ekspektasi return, kemajuan teknologi, dan sosial media influencer terhadap minat investasi saham. Berdasarkan identifikasi masalah, maka pembatasan masalah dilakukan untuk memfokuskan penelitian di mana digunakannya faktor-faktor berikut yaitu pemahaman investasi, modal minimal, ekspektasi return, kemajuan teknologi, dan sosial media influencer terhadap minat berinvestasi saham dengan menggunakan generasi Z di kota Denpasar. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apakah pemahaman investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi saham pada kalangan generasi Z di kota Denpasar? Yang kedua, apakah modal minimal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi saham pada kalangan generasi Z di kota Denpasar? Yang ketiga, apakah ekspektasi return berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi saham pada kalangan generasi Z di kota Denpasar? Yang keempat, apakah kemajuan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi saham pada kalangan generasi Z di kota Denpasar? Yang kelima, apakah sosial media influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi saham
pada kalangan generasi Z di Kota Denpasar. Kemudian tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk menganalisis seberapa pengaruh pemahaman investasi terhadap minat investasi saham pada kalangan generasi Z di Kota Denpasar. Yang kedua, untuk menganalisis seberapa pengaruh modal minimal terhadap minat investasi saham pada kalangan generasi Z di Kota Denpasar. Yang ketiga, untuk menganalisis seberapa pengaruh ekspektasi dasar terhadap minat investasi saham pada kalangan generasi Z di Kota Denpasar. Yang keempat, untuk menganalisis seberapa pengaruh kemajuan teknologi terhadap minat investasi saham pada kalangan generasi Z di Kota Denpasar. Yang kelima, untuk menganalisis seberapa pengaruh sosial media influencer terhadap minat investasi saham pada kalangan generasi Z di Kota Denpasar. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangsi pada pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam hal berinvestasi, khususnya dalam investasi saham, dan bisa mendalami teori of planned behavior yang digunakan sebagai teori acuan pada kajian ini. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi penulis, penelitian dan ini akan menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis mengenai bagaimana situasi dan minat kalangan generasi Z dalam kegiatan investasi saham di pasar modal. Bagi Bursa Efek Indonesia, keberadaan riset ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam menyiapkan berbagai strategi edukasi yang bisa meningkatkan minat investasi saham pada kalangan generasi Z. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, studi ini dapat dijadikan rujukan perpustakaan, mahasiswa, dan berfungsi sebagai sumber daya untuk penelitian masa depan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan sumber referensi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis di masa depan. Landasan teori penelitian. Adapun grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Theory of Planned Behavior. Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan timbul karena terdapat intensi dari individu untuk berperilaku. Azen tahun 1991 mengembangkan Theory of Planned Behavior menjadi 3 aspek penentu intensi, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan behavior control. Hubungan grand teori dengan setiap variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini yaitu Theory of Planned Behavior membahas mengenai perilaku seseorang akan timbul karena terdapat intensi dari individu untuk berperilaku. Berdasarkan Theory of Planned Behavior, saat melaksanakan segala sesuatu yang dilakukan akan diawali dengan hadirnya minat dan niat, begitu juga dengan keinginan menanamkan kelebihan modal yang dimiliki untuk diinvestasikan pada instrumen investasi saham. Selanjutnya, minat investasi saham. Minat investasi saham adalah keinginan seseorang untuk menempatkan sebagian dananya pada instrumen investasi saham di pasar modal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Selanjutnya, pemahaman investasi. Pemahaman investasi merupakan pemahaman yang sangat diperlukan oleh investor dalam melakukan investasi, dimulai dari aspek terkait dasar-dasar investasi, seperti jenis-jenis investasi, keuntungan melakukan investasi, dan risiko yang didapat ketika melakukan investasi sehingga bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan untuk berinvestasi atau tidak. Selanjutnya, modal minimal merupakan sebagai setoran modal awal yang harus diberikan kepada perusahaan sekuritas saat pertama kali membuka akun rekening saham. Kemudian, ekspektasi return adalah pengharapan seseorang terhadap keuntungan atau imbal hasil yang akan diperoleh dari kegiatan investasi saham yang dijalankan. Kemudian kemajuan teknologi adalah kemajuan yang berjalan sesuai dengan kemajuan pengetahuan melalui inovasi-inovasi yang diciptakan guna memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Kemudian social media influencer adalah pihak ketiga yang mempunyai popularitas, bukan merupakan public figure atau selebriti, tapi bisa menjadi seseorang yang memiliki akun yang memiliki banyak followers di sosial media. Adapun penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu yang pertama penelitian Cempaka tahun 2021, yang kedua penelitian Hikmah dan Diana tahun 2021, yang ketiga penelitian Wardah tahun 2021,
Yang keempat, penelitian Rozyanti dan Dr. Sari tahun 2022. Yang kelima, penelitian Layuni tahun 2022. Yang keenam, penelitian Wibina dan Indra Swarawati tahun 2022. Yang ketujuh, penelitian Sundari tahun 2019. Yang ke-8, penelitian Mahendra Yani tahun 2021. Yang ke-9, penelitian Ramadhani dan Tiana tahun 2020. Yang ke-10, penelitian Utomo tahun 2022. Yang ke-11, penelitian Fareka tahun 2021. Dan yang ke-12, penelitian Utami tahun 2020. Kemudian kerangka berpikir. Yang pertama, pemahaman investasi atau X1 berpengaruh terhadap minat investasi saham atau Y. Yang kedua, modal minimal sebagai X2 berpengaruh terhadap minat investasi saham atau Y. Yang ketiga, ekspektasi return sebagai X3 berpengaruh terhadap minat investasi saham atau Y. Yang keempat, kemajuan teknologi atau X4 berpengaruh terhadap minat investasi saham atau Y. Yang kelima, sosial media influencer atau X5 berpengaruh terhadap minat investasi saham atau Y. Adapun hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama, hipotesis pertama, pemahaman investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi saham pada kalangan generasi Z di kota dan pasar. Hipotesis kedua, modal minimal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi saham pada kalangan generasi Z di kota dan pasar. Hipotesis ketiga, ekspektasi return berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi saham pada kalangan generasi Z di kota dan pasar. Hipotesis keempat, kemajuan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi saham pada kalangan generasi Z di kota dan pasar. Hipotesis kelima, sosial media influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi saham pada kalangan generasi Z di kota dan pasar. Adapun rancangan penelitian dalam penelitian ini, yang pertama, menentukan judul, yaitu pengaruh pemahaman investasi, modal minimal, ekspektasi return, kemajuan teknologi dan sosial media influencer terhadap minat investasi saham pada kalangan generasi Z di kota dan pasar. Dari penentuan judul tersebut, kemudian merumuskan latar belakang masalah, yang menentukan identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, yang menentukan kajian teori, kemudian menentukan metode penelitian. Yang pertama, dengan uji statistik deskriptif, selanjutnya diuji dengan uji instrumen, ada uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya akan diuji dengan uji asumsi klasik, yaitu ada 3 uji. Yang pertama, uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterokedastisitas. Selanjutnya akan diuji dengan uji hipotesis, yaitu analisis regresi linear berganda, uji parsial atau uji T, kemudian uji koefisien determinasi atau R. Dari uji tersebut akan hasil pembahasan dan penelitian, dan terakhir akan ditarik kesimpulan dan saran. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di Kota Denpasar. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember hingga selesai. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini kalangan generasi Z di Kota Denpasar yang berusia 18-25 tahun, sehingga rentang tahun lahirnya adalah dari 1997 sampai tahun 2004, dengan jumlah populasi yaitu 283.500. Kemudian sampel penelitian. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan percentage sampling. Sampel di dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Shopin, sehingga jumlah sampel yang didapat adalah sebanyak 400 responden. Adapun definisi operasional variabel, X1 yaitu pemahaman investasi, X2 modal minimal, X3 ekspektasi return, X4 kemajuan teknologi, X5 sosial media influencer, kemudian Y adalah minat investasi saham. Jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif,
dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan diukur dengan skala Likert 1-5. Kemudian metode analisis data dalam penelitian ini yaitu yang pertama diuji dengan uji statistik deskriptif, yang kedua akan diuji dengan uji kualitas data yaitu ada uji validitas instrumen atau teknik korelasi, yang kedua ada uji reliabilitas instrumen penelitian atau Cons-Batch-Alpha, kemudian selanjutnya yang ketiga akan diuji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik ini ada uji normalitas, uji multipolaritas, dan uji heterokedastisitas. Yang keempat ada uji hipotesis. Dalam uji hipotesis ini ada 3 yaitu analisis regresi linear berganda, analisis determinasi atau uji R-square, dan uji regresi secara parsial atau uji T. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila selama penyampaian presentasi terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.